menghasilkan semacam videonya sendiri. Dia ini contohnya misalnya proyeknya tuh dia menghasilkan sebuah dokumenter. Jadi misalnya mereka bertiga, nanti terserah mereka caranya bagaimana, mau di luar kelas atau di dalam kelas, nanti proyeknya mereka akan, atau mereka membuat paparan sendiri kayak gitu. Ada yang kayak di TV itu, ada yang bertanya, ada yang menjawab, terus temannya bertanya kayak gitu. Nah, dengan saling bertanya itu nanti ada yang menguasai cerita tersebut. Jadi mereka membuat produk dokumenter tentang penjelasan tentang sejarah. Itu project based learning. Kalau kooperatif itu mereka seperti diskusi biasa saja, diskusi dibuat kelompok, berdiskusi, nanti mereka membuat misalnya pakai peta konsep, pakai map, misalnya sejarah Nabi tahun ini, itu boleh kayak gitu. Jadi kamu pilih yang mana yang asik. Pakai project itu, kalau project itu nanti kamu akan mengajarkan sesuatu yang mungkin tidak biasa dilakukan di Nurul Zalam ya, mungkin cuma ceramah saja kayak gitu. Tapi anak-anak punya HP enggak di Nurul Zalam? Ini ada, Bu. Nah, itu kan artinya mereka masih punya modal untuk merekam kegiatan mereka. Itu outputnya. Bagus insya Allah. Nah, kamu paham apa tahapan project based learning itu? Ya. Berarti ini, Bu. Berarti judulnya pengaruh penggunaan model terhadap hasil belajar. Iya. Nanti kamu terapkan begitu caranya. Ada project-projectnya setiap kali pembelajaran kita. Oke ya. Nah, nanti rumusan masalah eksperimen ya. Rumusan masalah eksperimen. Ini bagaimana analisis, bukan seperti ini. Nanti kamu cek contoh eksperimen. Rumusan masalah eksperimen. Pertama, bagaimana prosesnya dulu, bagaimana proses penerapan metode based learning. Yang kedua, baru pertanyaan itu, apakah metode ini berpengaruh terhadap hasil belajar? Apakah ada perbedaan antara siswa yang jadi kamu nanti membandingkan dua kelompok, satu dengan kamu ceramah saja, satu dengan kamu menggunakan project based learning itu. Kamu tetap ngajar tapi satu kelas pakai ceramah. Ini berapa kelas di sana biasanya? Ada 3 kelas aja, Bu. Oke, nah satu kelasnya kamu gunakan ceramah, satu kelasnya kamu pakai project based learning, sehingga kamu membandingkan. Jadi nanti rumusan keduanya, apakah kelompok siswa yang diajarkan dengan menggunakan project based learning lebih efektif atau lebih tinggi penguasaan hasil belajarnya, atau lebih tinggi hasil belajarnya dibandingkan siswa yang menggunakan metode ceramah. Nah gitu. Eksperimen itu dia membandingkan dua. Ya, ini. Itu aja judulnya. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Silakan mulai ditata proposalnya. Lanjut. Oke, lanjut ke Ibu. Ya. Mohon maaf, Bu. Ada beberapa orang yang belum pian ACC ajar, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ke Apinur. Sudah ya? Fitria. Ada? Al-Quran hadis. Oke, ini berapa variabel? 2 variabel, Bu. Yang benar. Fitria, ayo berapa variabel? Pengaruh motivasi belajar dan kesiapan belajar terhadap hasil belajar. Berapa variabel? Ulun ngambilnya tuh 2 variabel, cuman bisa coba yang 3 variabel, Bu. Yang kamu aja, pendapat kamu ya. Yang pendapat kamu, ini variabelnya kelihatan kok. Berapa ini? 2. Judul kamu ini berapa variabel? Kelihatan ini. Masa lupa lagi mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Ayo. Nanti ibu sanksikan kamu jadi menggunakan ini, nanti kamu tadi nggak paham variabel. Ayo, variabelnya yang mana?
Ada berapa variabel itu? Ada berapa X? Ada berapa Y? Hilang orangnya. Oke, skip ya, Fitri. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke ya, jadi XX satu terhadap Y, X2 terhadap Y, ya. Bagaimana, pertama dulu yang deskriptif itu cuma rata-rata aja. Bagaimana tingkat motivasi belajar, 1. Bagaimana tingkat kesiapan belajar, 2, ya. Kemudian bagaimana tingkat hasil belajar, rumusan ketiga. Rumusan keempat, satu-satu lagi. Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Rumusan kelima, bagaimana pengaruh kesiapan belajar terhadap hasil belajar. Rumusan keenam, bagaimana pengaruh motivasi belajar dan kesiapan belajar terhadap hasil belajar. Jadi 6. Oke ya, bisa dipaham? Bisa, Bu. Oke, tujuannya menyesuaikan ya, tujuannya mengetahui. Jadi kalau rumusannya 6, maka tujuannya juga menjadi 6. Jadi mengetahui tingkat dulu. Jadi 3 pertama tuh mendeskripsikan, rumusan pertama tuh mendeskripsikan saja dulu semua variabel. Oke, lanjut. Fitria sudah. Ada contoh yang kemarin Ibu kirimkan yang punya hikmah itu pengaruh. Nah, lihat saja bagaimana rumusannya. Sudah Ibu kirimkan yang tesis ya. Ada Pak Jerianur, judulnya Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Religius Anak Berkebutuhan Khusus di luar sekolah luar biasa. Judulnya menarik, sangat menarik. Tapi bagaimana orang-orang LSB itu dibentuk karakter religinya ya? Mungkin anunya ini ya, mereka rajin nanti sholat, diajak sholat kayak gitu kah, waktunya sholat duha, nanti diajak sholat duha begitu. Ada bayangan nggak sudah di sekolah itu khawatirnya nanti nggak ada kegiatannya? Oke, sebenarnya itu Bu yang ingin saya teliti sebenarnya. Bagaimana guru pendidikan agama Islam itu mengajak siswa-siswa itu yang memang punya berkebutuhan khusus seperti itu Bu. Dalam pembentukan karakter religius. Oke. Sebenarnya karakter religius itu kan misalnya berdoa, itu bisa. Ya. Oke, ya. Ini bagus ya. Nah, rumusannya jadi bukan apa yang dimaksud dengan karakter religi, bukan. Langsung begini, bagaimana peran pendidikan agama Islam? Apa saja faktor pendukung? Jadi yang ini nggak usah, yang pertama. Yang kedua dan ketiga. Faktor pendukung sendiri, faktor penghambat sendiri. Jadi 3. Baik, Bu. Oke. Lanjut. Dalam yang lebih kayaknya dalam sebuah panti asuhan itu mana yang sulit untuk dibangun? Kedisiplinan misalnya. Itu bagaimana penanaman nilai-nilai disiplin. Oke ya, yang disiplin itu nanti banyak. Disiplin mandi pagi, disiplin bangun pagi, disiplin sholat, disiplin. Banyak nanti cabang-cabangnya yang kamu jelaskan. Oke, baik Bu. Oke, ya. Bagus ini. Penanaman nilai-nilai disiplin di panti, nilai-nilai disiplin. Boleh nilai-nilai religi dan disiplin boleh ya. Mau 2 boleh. Karena itu sangat ini sekali, disiplin itu berhubungan, kamu bisa jadi alasan kenapa disiplin itu diangkat gitu. Karena mereka itu orang-orang yang mereka tidak memiliki orang tua, hanya kepada pimpinan itulah yang tempat pegangan mereka. Jadi kalau pimpinan longgar dalam hal ini, mereka akan longgar. Itu akan terjadi kesalahan di situ. Nah, itu silakan kamu narasikan. Ya. Baik Bu. Oke, jadi nanti rumusannya pertama bagaimana penanaman nilai-nilai disiplin, bagaimana penanaman nilai-nilai religi. Maka tetap faktor penghambat, faktor pendukung itu tetap pertanyaannya. Tidak lepas dari itu. Baik Bu.
penelitian ini bisa menjadi namanya itu penelitian naratif. Hanya mencari pengalaman, mengetahui bagaimana bagaimana seorang pimpinan panti asuhan untuk ada ya kompetensi kepribadian, ada kompetensi yang sekira anak-anak sendiri yang bisa menilai. Kalau kompetensi profesional mungkin masih siswa sulit menilainya, tapi kalau kepribadian kan siswa bisa menilai gurunya. Kompetensi kepribadian. Ibu. Oke. Pengaruh kompetensi. Jadi kompetensi itu ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi sosial, ada kompetensi kepribadian. Kalau nggak salah begitu. Iya. Nanti kamu pilih yang sekiranya siswa sendiri yang bisa menilai gurunya begitu. Kalau kompetensi profesional itu sulit nanti siswanya. Karena profesional itu kan terkait dengan profesi beliau. Guru mungkin siswa belum layak untuk menilai guru itu profesional atau tidak profesional. Tapi kalau kepribadian, yang guru berpakaian rapi, ya itu kan bisa dinilai oleh siswanya. Ya. Tinggi, Bu. Oke, kepribadian ya. Berarti tinggal aja, Bu lah, pengaruh Ya, kompetensi. Saya kira begini, bagaimana dia menilai gurunya ini berdampak kepada motivasinya dia, kayak gitu. Jadi saran Ibu 2 variabel aja cukup. Paham? 2 variabel aja maksud Ibu terhadapnya ini. Tinggi, Bu. Ini. Coba dibacakan kalau terhadapnya. Motivasi belajar. Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar. Oke, terhadap motivasi atau ditambah motivasi dan minat belajar. Ya. Tinggi, Bu. Karena tidak sedikit biasanya anak-anak itu suka pelajaran itu karena diawali dari gurunya dulu. Betul nggak? Pelajaran yang sulit pun kalau gurunya enak, kita jadi senang. Tapi pelajaran yang nggak enak, pelajarannya nyaman kalau gurunya juga nggak mengenakan, nah itu pentingnya kompetensi itu. Ya, berarti variabelnya boleh ditambah dengan minatnya, motivasi dan minatnya. Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap motivasi belajar siswa. Motivasi dan minat ya. Oke. Tinggi, Bu. Tadi Nurul Anissa ya. Ani Saleha. Ani Saleha. Pengaruh waktu belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar. Pengaruh waktu belajar, minat belajar terhadap hasil belajar. Kita cari sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang coba yang kalian rasakan yang kira-kira mempengaruhi hasil belajar itu apa? Selain minat. Apakah atmosfernya sekolah, apa namanya itu, lingkungan sekolah, ini kenapa aja ya Vicky, apakah lingkungannya kah atau sarana prasarana kah atau ya bukan waktu sih yang mempengaruhi pelajaran Vicky itu ya. Jadi ada asumsi dulu kayak gitu, tetapi ada referensinya juga. Ani ada Bu. Oke. Cari maksud Ibu selain minat pengaruh manajemen waktu misalnya, boleh manajemen waktu belajar. Nah, pengaruh manajemen waktu belajar misalnya ya. Manajemen belajar dan apa kayak gitu. Kalau waktu belajar ini maksudnya waktu belajar di sekolahan kah atau bagaimana? Waktu belajar di sekolah itu, Bu.
Iya, karena harus ada teorinya. Jadi ketika kita menyantumkan variabel itu ada teorinya. Ada buku yang mau kita masukkan ke kajian teori. Waktu belajar nanti sulit. Waktu belajar apa ya teorinya? Kan sulit kan? Nanti cari bukunya sulit. Nggih, Bu. Kalau minat ada, tapi maksud ibu digeser. Oke, minat ini masuk, tetapi apa lagi yang ada teorinya? Kalau minat ada teorinya. Tapi ini boleh ditambahin boleh. Pengaruh apa ya? Silakan dicari ya. Yang sekira itu ada teorinya maksud ibu. Nggih, Bu. Apakah ini untuk anak kelas 6? Apalagi anak kelas 6, pengaruh atau gini kelengkapan sarana prasarana. Tapi ini yang mengisinya siswa ini ya. Angket ini memang agak ini ya untuk di miss itu ya perlu dipertimbangkan lagi. Angket itu diisi oleh anak-anak itu, anak-anak SD itu agak rentan, mereka tidak paham. Nah, beda dengan memberikan angket kepada anak SMP udah kelas besar, apalagi SMA. Tapi kalau untuk anak-anak SD, nah, kalau fokus kegiatan pembelajaran itu di SD itu lebih enak. Itu sebenarnya penelitian itu lebih kepada gurunya atau kita melakukan eksperimen. Itu lebih enak. Kita ngajar di SD itu bisa. Tapi kalau mereka disuruh ngisi angket itu berat. Jadi ya saran ibu tidak memberikan angket untuk anak SD. Nggih, Bu. Ya dicari lagi ya, dicari lagi. Kalaupun ingin seperti ini cari waktu belajar, dicari apa sekira ada teorinya. Jadi ada teorinya nanti bisa dipasukkan di bab 2. Terus kalau memberi angket maka tidak di sini. Kalau ingin mempertahankan sekolahnya, maka boleh di sini eksperimen apa. Khusus belajar pikir. Nggih, Bu. Ya, oke. Lanjut. Analisis metode menghafal Al-Quran di sini. Nggak usah pakai analisis anehnya. Jadi judulnya ini coba rumusan masalah. Apakah metode yang digunakan berpengaruh terhadap tingkat penghafalan? Itu nggak ada ya pertanyaan seperti ini. Kenapa kalau sudah kata berpengaruh dengan tingkat itu berarti punya siapa? Punya penelitian apa? Raisa. Ya, Bu. Coba yang selama ini Ibu ajarkan. Apabila ada pertanyaan apakah berpengaruh atau tingkat, itu penelitian apa? Itu penelitian apa? Kuantitatif atau kualitatif? Kuanti kan, Bu? Kuanti. Punya kamu mau kuanti atau kuali? Kuali. Nah, beda kan? Jadi jangan menggunakan rumusan yang menjebak apa ya? Di luar aturan kayak gitu. Apakah metode yang digunakan berpengaruh terhadap tingkat penghafalan? Nanti kamu menguji coba sebuah metode. Kalau pertanyaannya begini, ada uji coba metode. Kamu nggak menguji coba metode kan? Tidak. Nah, makanya ya, jadi rumusan yang seperti ini nggak boleh keluar. Jadi penelitian itu membuat rumusan masalah itu bukan sekehendak kita, tetapi ada jalur, ada alur, ada cara. Ini juga jangan analisis judulnya ya. Jangan analisis. Kamu hanya ingin menggambarkan sebenarnya metode apa saja yang digunakan oleh anak itu dalam menghafal Al-Quran. Kayak apa cara mereka, kayak apa strategi mereka. Bagaimana mereka menghafal Al-Quran, waktu-waktu apa saja yang mereka cari. Itu strategi. Terus kapan
bagaimana cara mereka memperkuat ingatan, bagaimana cara mereka mentakrir hafalan tersebut, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menyetor hafalan tersebut. Tuh. Itu bisa dilihat bagaimana mereka mengatur waktu mereka, bagaimana mereka mencari waktu mereka, bagaimana mereka menyiapkan diri mereka sebelum mereka menyetor hafalan, bagaimana mereka berusaha untuk mentakrir. Itu dari sisi ini boleh judulnya pengalaman siswa, itu aja. Jadi ini kan kita meneliti bisa melihat dari dua sisi, guru yang mengajarkan hafalan atau dari siswa, santri yang menghafal Al-Quran. Itu dulu Ibu tanya. Ingin melihat gurunya yang mengajarkan kah atau dari sisi santrinya? Gurunya, Bu. Kalau gurunya, oke. Berarti jangan ini santri kalau ingin gurunya. Nah, berarti kamu harus tahu metode hafalan yang diajarkan di Darul Ulum Al-Hadi itu metode apa? Ibu tuh maksudnya sudah tahu apa belum metodenya? Belum, Bu. Nah, nggak bisa. Kamu harus punya tahu metode dulu. Jadi begini judulnya. Penerapan metode misalnya bla 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 untuk menghafal Quran di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Hadi. Lalu bagaimana metode tersebut diterapkan, bagaimana metode tersebut betul-betul dilakukan oleh guru, itu yang akan diteliti. Tapi kamu harus tahu dulu metode yang digunakan metode apa. Itu kualitatif. Jadi kualitatif memang harus tahu lokasi dulu. Tapi ada yang tidak perlu tahu lokasi. Kamu hanya menggali pengalaman santri. Santri pasti punya pengalaman. Misalnya, pengalaman santri dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, itu kapan aja kamu bisa datang. Tanya aja pengalamannya dia bagaimana menghafal, bagaimana dia menyiapkan diri, bagaimana dia mentakbir, apakah pernah kena hukuman. Kan bercerita pengalaman. Bisa dibayangkan lah. Nur Aisyah, ayo. Kalau gurunya, untuk metodenya kamu harus tahu dulu di sana menggunakan metode apa. Baru pertanyaan, bagaimana penerapan metode itu, apa saja penghambatnya, apa saja ininya, kendalanya. Tapi metodenya harus jelas. Nah, tapi kalau kamu tidak tahu, cari sesuatu yang itu sudah umum. Berarti bukan menanyakan metode. Itu tadi misalnya pengalaman santri dalam menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Ulum. Itu kapan saja kamu bisa datang. Bisa paham lah maksud Ibu ini, Nur Aisyah. Terus kamu pengennya yang mana jadinya? Kalau guru, judul ini harus ada ininya. Ada metodenya sudah. Kalau guru ya. Jadi penggunaan Di bagian gurunya aja, Bu. Oke, berarti kamu harus cari metodenya ini apa ya? Tanya dulu ke guru sana. Di sana menggunakan metode apa? Apa maksud Ibu? Kalau ingin ke gurunya, tanya dulu guru di sana atau pimpinan di sana menggunakan metode apa, baru metodenya ditulis di sini. Karena teorinya, nanti teori metode ini di bab 2. Kamu nggak bisa akan memasukkan bab 2 itu apa kalau nggak tahu di sini apanya. Ini tetap ya, berarti tanya ke Darul Ulum Al-Hadi sana ya. Siap, Bu. Oke. Kalau ini penggunaan metode bla 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 dalam menghafal Al-Quran di pondok. Ini rumusan ini nggak boleh ada. Bagaimana upaya ya bahasanya itu? Bagaimana? Di bahasanya bagus, bahasa penelitian. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam
Ini kok jadi siswanya. Nah, ini salah lagi. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam proses menghafal Al-Quran itu siswanya. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam proses menghafal Al-Quran. Ini ke siswanya jadinya. Bagaimana upaya mengatasi hambatan. Ya, fokus ke guru. Ini ke siswa. Bagaimana upayanya mengatasi itu penerapan metode tersebut. Bukan bagaimana menghafal Qurannya itu siswanya jadinya, bukan gurunya lagi. Nah, ini juga. Bagaimana faktor penghambat dan pendorong ini juga siswanya. Jadi kamu ini sebenarnya ini guru ya. Ini siswa, ini santri. Yang ketiga tadi santri juga. Silakan mau judul ini dicari sampai nanti kamu ketemu, silakan ditanyakan buat proposalnya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana guru menerapkan metode, bagaimana proses pelaksanaan metode talaki misalnya dalam menghafal Al-Quran. Apakah terdapat bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan metode talaki? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi kendala dalam penerapan talaki? Nah, gitu. Metodenya keluar terus. Oke, lanjut. Siapa? Paham ya, Aisyah ya? Ibu tunggu hasilnya nanti mau metodenya metode apa, talaki atau metode yang lain. Tinggi, baik Bu. Terima kasih. Nurul Aini ada? Ada, Bu. Nurul Aini. Pemanfaatan multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar pada pelajaran ID dan oke. Berarti kamu menggunakan eksperimen atau bagaimana? Atau tidak? Cuma menarasikan saja? Menarasikan, Ibu. Oh, berarti nggak bisa ini. Pertanyaan nomor 2, bagaimana meningkatkan motivasi? Bagaimana pembagian dalam? Bagaimana pemanfaatan? Bagaimana meningkatkan? Bagaimana dalam meningkatkan? Ini penelitian tindakan. Penelitian tindakan tuh ya uji coba, sama seperti eksperimen. Berarti kalau eksperimen boleh menggunakan rumusan masalah yang ini, Bu? Iya, boleh. Bagaimana? Iya, boleh. Iya, Bu. Bagaimana pemanfaatan multimedia? Bagaimana pemanfaatan multimedia? Bagaimana ini nggak usah? Ini PTK, karena ini penelitian PTK, ini nggak usah. Aduh. Apakah ya? Apakah? Itu. Tapi multimedianya harus jelas ya, apa ya? Nanti multimedianya tuh banyak. Harus jelas ya di sini. Atau ketika kamu di kelas itu loh, menerapkan ketika memanfaatkan multimedia itu pertemuan pertama, kedua, ketiga tuh harus jelas. Kalau multimedia saja, nah macam-macam nanti. Bingung nanti di RPP-nya mau pakai apa. Baik, Bu. Sebenarnya ini bisa kualitatif, tapi tidak ada kata meningkatkan. Jadi kamu hanya mewawancarai gurunya. Gurunya tuh selama ini pakai multimedia apa enggak dulu. Tapi harus jelas dulu, harus tahu dulu. Setahu kamu. Dan di Samba pakai pemanfaatan multimedia kan? Sepertinya belum, Bu. Nah, kalau belum gagal, kalau mau ininya, kalau ini kualitatif gagal. Pas masuk, kata gurunya saya nggak pakai multimedia, proposal kamu sudah tertolak. Sudah proposalnya baik disusun,
pas mau penelitian turun ke lapangan, ternyata sekolahnya nggak pakai multimedia, kan emang sayang, udah maju proposal misalnya gitu. Tapi kalau kamu yang ingin menerapkan, itu silakan. Penggunaan, jadi bukan pemanfaatan. Penggunaan. Disebutkan apa, multimedia apa, dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah gitu ya. Ini kamu yang prakteknya. Ya Bu, maksud saya tadi eksperimen bukan Oh gitu. Oh, oke. Berarti ini penggunaannya bukan pemanfaatan. Pemanfaatan tuh udah dia. Kalau penggunaan kamu sendiri yang gunakan. anjing penggunaan. Dan ini lebih bagus lagi kamu menggunakannya apa kayak gitu. PPT apa, aplikasi apa misalnya. Ya. Kalau multimedia itu kenapa jadi multimedia? Karena dia selama 1 semester. Jadi guru ini bercerita, aku pertemuan ini menggunakan ini TV, aku pertemuan berikutnya aku menggunakan handphone. Aku pertemuan, nah itu namanya pemanfaatan multimedia. Dia holistik menceritakannya. Tapi kalau kamu sendiri yang menerapkan, kamu harus jelas ini apa. Ya, oke. Baik Bu. Berarti kalau menggunakan penggunaan itu harus mengetahui metode yang diterapkan di sekolah itu dulu atau bagaimana? Enggak usah. Kamu yang membuat metodenya, kan kamu yang menerapkan. Berarti boleh gitu ya Bu? Iya. Jadi penggunaan, nah ditambah begini, contoh ya, penggunaan atau penggunaan begini. Ini ibu saran ibu ya. Penerapan model pembelajaran kooperatif. Kooperatif kelompok ya, paham ya, kerja kelompok. Paham Bu? Pembelajaran kooperatif dengan berbantukan media. Nah, medianya ini yang multimedianya. Jadi slide misalnya kayak gitu, slide PPT bisa ya, atau terserah berbantukan aplikasi apa, terserah, dalam meningkatkan motivasi. Nah, ya gitu ya. Ini judul ibu kasih judulnya. Nanti teorinya pembelajaran kooperatif dengan medianya, media apa yang dipakai. Iya Bu. Oke, ya ini rumusan masalahnya. Apakah ini berbantukan? Kayak gini, nah dimasukkan di sini. Ini bagi mahasiswa yang mengambil PTK ini cocok sekali. Baik, selanjutnya Ibu mau rapat 5 menit lagi.